Musim kemarau adalah waktu yang dinanti untuk mereka yang berbudidaya tembakau. Ini adalah saat di mana kerja keras berbulan-bulan bakal segera terbayarkan. Untuk musim panen yang ada di Wonosobo, khususnya di daerah Kledung sampai ke Wonosobo, ini musimnya ketika mongso karo atau mongso kedua. Mongso kedua itu dimulai sejak tanggal awal Agustus. Awal Agustus sudah sampai saat ini sudah pertengahan mongso karo. Artinya kita sudah sebagian itu sudah mulai metik tembakau. Untuk tanggalnya bisa beda, cuma kita menentukan pakai hitungan mongso saja. Kita pakai hitungan mongso Jawa. Kita pakai patokan di Pranoto Mongso yang ada di kalender Jawa. Kita cuma mengikuti itu saja. Tembakau terbaik bukan hanya dihasilkan dari tanah yang subur, namun juga dari proses pembudidayaan yang terukur. Tembakau bukan sekedar tanaman perkebunan biasa. Di balik kekhasannya ada rangkaian proses panjang yang menentukan aroma, rasa, dan kualitas hingga sampai ke tangan konsumen. Petani berbudidaya memberi perhatian lebih pada cara bertanam. Mulai dari memilih bibit hingga rangkaian proses paling ujung, penanganan panen. Panen itu ketika metik daun yang paling menentukan daun ini besok mau menjadi tembakau bagus apa tidak. Bisa jadi daunnya itu bagus, tapi ketika panen ini panennya keliru, otomatis hasilnya itu jadi jelek. Tembakunya itu tidak berkualitas. Proses panen tembakau adalah rangkaian kegiatan yang panjang hingga menghasilkan olahan berkualitas. Pada tahap awal, rantai kegiatan ini dimulai dari tahap pemetikan. Untuk tahap pemetikan yang paling kita perhatikan itu masak belumnya daun. Minimal kita itu di pucuk daun itu sudah ada warna kekuningan. Itu menandakan bahwa daun itu sudah ada nikotinnya. Tapi jangan sampai juga kita metik itu terlalu masak atau overripe. Overripe itu sampai daun itu sudah menjadi dendeng atau sudah menjadi krosok. Itu nanti kalau diperam, hasilnya nanti tembakunya itu akan warnanya hitam. Teknik pemetikan kita ambil itu 2-3 daun saja. Satu tanaman 2-3 daun. Itu dalam satu daun misalkan ada yang 20 sampai ada yang 28, itu bisa 5-8 kali pemetikan. Kita prosesnya dari bawah ke atas. Yang daun bawah itu daun rewosan itu dipetik pertama kali. Itu dipetik pertama untuk bikin owol atau dendeng. Setelah itu yang pemetikan kedua, kita cari daun yang masak. Nah itu kita masuk ke grade B atau masuk B ke C. Nanti setelah itu dari daun tengah ke atas bisa C ke D. Jadi tidak serentak potong semua, tidak. Kalau dipotong semua nanti ada yang tua, ada yang muda. Tetapi kalau kita metiknya itu bergantian dari daun yang paling bawah, nah itu akan menghasilkan kualitas tembakau yang bagus. Setelah dipetik, daun-daun tembakau diangkut, lantas dibawa untuk disortir dan disimpan di tempat pemeraman. Dalam proses ini, waktu adalah kunci. Pemeraman umumnya membutuhkan waktu 4 hari hingga daun mendapatkan tingkat kematangan yang diinginkan. Usai proses pemeraman selesai, tembakau kembali disortir sesuai dengan warna dan kualitas. Pada proses selanjutnya, tembakau lantas dirajang. Untuk dual ini perajangannya kan lebih besar dibandingkan pegon. Nah, untuk dual sekitar
3-4 mili. Kalau dulu manual itu pakai belum mesin, itu sangat lama sekali. Saat ini untuk yang manual kita gunakan untuk tembakau lembutan. Lembutan itu yang 1 mili. Kemudian setelah kita pakai mesin, kita sekitar 4-5 mili. Setelah dirajang, proses dirajang terus dianjang. Dianjang itu biasanya 1 rigen itu 9 jamang sampai 10 jamang. Kalau proses penganjangan biar bagus itu harus dirapikan. Ketebalan juga harus rata biar kering sempurna. Kalau nggak rata, ada yang kering, ada yang belum, itu mempengaruhi kualitas tembakau itu sendiri. Setelah dikasihkan di rigen, kemudian kita dibawa ke lapangan atau di pinggir jalan, kemudian kita jemur. Keringnya itu kalau kita dibalik itu cuma 1 kali, supaya warnanya itu tidak beda atau cemong. Itu nanti biasanya rata-rata penjemuran antara jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu nanti sampai tembakonya dipegang itu kering dan nyelengkrang sedikit. Nyelengkrang itu agak keras. Setelah dijemur, kita dibawa ke rumah. Setelah kering kita ada namanya pengayeman atau tiam. Pengayeman itu supaya tembakau ini baunya itu muncul. Setelah mendapat tembakau rajangan dengan bentuk, warna, dan aroma yang diinginkan, tahap selanjutnya adalah pengemasan atau packing. Ini adalah satu dari sekian banyak tahapan kunci. Kita packingnya kita pakai hessian atau goni, kemudian kita jahit, setelah itu kita bawa ke PT Lampion. PT Lampion itu perusahaan yang membeli tembakau ke petani, kemudian dari PT Lampion dia jual ke perusahaan rokok. Tahap-tahap akhir pengolahan tembakau adalah termasuk proses pengemasan. Untuk tembakau sampai bisa di-packing, SOP-nya dari PT Lampion ini hampir sama dengan SOP yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Pemeliharaan sesuai SOP, panen dan pasca panen juga kita sesuai SOP. Sampai itu di packing, bagaimana packingnya. Kalau sudah sesuai SOP baru kita bawa ke pabrik. Untuk dari PT Lampion hasil akhirnya itu yang jelas satu, tembakau tidak pahit atau non gula. Tidak ada campuran dari dendeng ataupun owol. Dendeng itu daun yang paling bawah, owol juga daun yang paling bawah. Kita sangat menghindari 3 itu. Gula, dendeng, sama owol. Khusus untuk penambahan gula, dalam beberapa waktu belakangan telah menjadi isu sentral di antara relasi petani dan pabrikan. Penambahan gula pada tembakau yang nampaknya umum dilakukan di beberapa tempat telah menuai banyak sorotan. Petani kini lebih mantap dengan komitmen untuk menghasilkan tembakau berkualitas dengan cara pengolahan yang dapat memelihara keaslian rasa. Kenapa kita pakai non gula? Kalau kita pakai gula itu bau dari tembakau itu agak berkurang, tidak dalam. Kemudian ketika musimnya hujan, kalau kita pakai gula, dijemur sehari kadang tidak selesai. Kalau tidak selesai, otomatis tembakau namanya keblindeng. Itu baunya itu pesing. Terus yang ketiga, kalau kita pakai gula, kita bisa ditambahi owol ataupun dendeng. Itu nanti kalau kita rokok, rasanya itu jadinya pahit. Kalau kita non gula, kita rokok itu rasa deknya atau rasa nikotinnya itu sangat terasa sekali dan baunya sangat dalam sekali. Bau tembakau atau bau nikotinnya. Tembakau berkualitas bukan sekedar produk ekonomi, melainkan sebuah cipta karsa tangan dingin manusia yang memiliki dedikasi terhadap rasa.
Kualitas tembakau menjadi fondasi yang tak boleh diabaikan. Penanganan yang tepat adalah jembatan untuk mengubah hasil panen menjadi komoditas bernilai tinggi.